fenomenanya kok selalu seperti itu ya. Saya rasa Jogja tuh sekarang udah jadi tujuan wisata, sehingga Mm-mm. banyak sekali peluang-peluang yang bakal muncul lah. Karena sebagai tujuan wisata, banyak sekali tamu-tamu yang datang ke Jogja. Jadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh generasi muda tentang wisata Jogja itu kan semakin terbuka lebar. Menurut Pak Rela, kalau disuruh milih kata buat menggambarkan dunia wirausaha, kira-kira apa tuh? Kenapa pilih kata itu? Sampai nanti menemukan pola-pola yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisnis kita bisa jalan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya, Feby, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sering bikin mahasiswa galau nih. Kira-kira apa sih itu? Oke, tema kali ini yaitu antara akademisi dan entrepreneurship. Nah, banyak yang berpikir kalau kuliah itu harus fokus belajar dulu, sedangkan bisnis nanti aja deh kelar kuliah. Tapi benarkah akademisi dan pengusaha itu dua jalan yang berbeda atau justru keduanya bisa berjalan beriringan? Nah, untuk mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Rela Himarosa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Mbak gimana Feby. Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Oke, sekali. sudah lama ya kita Pak tidak Iya, ketemu Pak. udah lama. Oke Pak, tadi gimana perjalanan traffic Jogja ke sini Pak? Jogja ke sini, dari rumah ke sini? Jogja tuh kalau setiap akhir pekan, Mbak Feby, Mhm, itu pasti trafiknya akan jadi semakin padat. Dan saya juga mhm. nggak tahu fenomenanya kok selalu seperti itu ya. Saya rasa Jogja tuh sekarang udah jadi tujuan wisata, sehingga Mhm. banyak sekali peluang-peluang yang bakal muncul lah. Karena sebagai tujuan wisata, banyak sekali tamu-tamu yang datang ke Jogja. Jadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh generasi muda tentang wisata Jogja itu kan semakin terbuka lebar. Oke. Nah, teman-teman, kita ini akan membahas antara akademisi dan entrepreneurship. For your information guys, Pak Rela ini salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan, mempunyai kafe ya Pak, usaha, kafe yang diberi nama Ibrik Coffee. Ya, ya salah Nah, satu usaha kami itu di bidang F&B ya, mhm, jadi di restoran, kafe, dan apa namanya, salah satu yang di dekat UMY itu adalah Ibrik Coffee ya, yang di mhm, Jalan Beling Sari itu. oke. Oke, eee, jadi teman-teman sobat orasi, ini temanya kan sangat menarik nih. Menurut Pak Rela, kalau disuruh milih kata buat menggambarkan dunia wirausaha, kira-kira apa tuh? Kenapa pilih kata itu? Kata dunia menggambarkan dunia usaha itu intinya adalah konsistensi dan pantang menyerah gitu, Pak. Oke, kenapa tuh Pak? Konsistensi dan pantang menyerah. Karena kita melihat bahwa persaingan di dunia usaha itu kan tidak pernah kita bisa bilang mudah ya. Mhm, Nggak ada yang bilang bisnis itu mudah. Selalu ada kompetitor baru, ada ide-ide baru, lalu ada bisnis baru. Sehingga kan bukan semakin mudah, tapi selalu ada tantangan-tantangan tersendiri. mhm, Regulasi yang berubah, lalu bagaimana pola masyarakat yang berubah, mhm, hobi-hobi yang berubah, sehingga selalu dinamikanya tuh banyak. Gitu. Nah, sehingga kan menghadapi itu semua, itu kan kita harus punya konsistensi dalam semangat atau mindset ini ya kita mau menjadi wirausaha sehingga kita harus konsisten menjalani ini nih. mhm. Sampai nanti menemukan pola-pola yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisnis kita bisa jalan gitu loh. Nah, selain konsistensi itu kan harus punya mental yang pantang menyerah ya. Mhm, Eh, kita nggak tahu kapan bisnis itu akan tumbuh, akan laku atau menurun, bahkan bisa gulung tikar, mhm. sehingga harus pantang menyerah. Ya. Saat kita menghadapi masalah-masalah itu, ya, ya bukan terus pilihannya dua kan, menyerah Iya. atau kita coba lagi. Sehingga
Kalau kita memutuskan untuk sebagai wirausaha, ya kita harus punya sifat itu tadi, konsistensi dan nggak boleh menyerah. Dan kita Oke. nggak tahu kapan bisnis itu akan ada customer, ada market yang memang itu akan membuat bisnis itu tumbuh Oke. gitu. Oke, Pak, kan Pak Rela ini sebagai dosen Hmm, sekaligus pebisnis gitu, pernah nggak sih Pak kayak kepikiran kayak, "Kok bisa ngajar sambil ngurus bisnis? Kok bisa kepegang dua-duanya?" Pernah nggak Pak kepikiran seperti iya, itu? itu bukan suatu hal yang mudah ya. Jadi dari sisi bahwa akademisi sebagai dosen maupun sebagai Mhm, mahasiswa itu kan selalu ada namanya prioritas tuh. mhm. Dan sebagai bisnis tuh. Eh, di apa namanya? Saat kita memilih dua jalan itu, bahwa Mhm, berarti kan kita harus menentukan ada prioritas mana yang harus mmm, diselesaikan terlebih mhm, dahulu gitu ya. Nah, disitulah kita dituntut menjadi orang yang bisa berpikir cepat untuk oke, segera menyelesaikan masalah maupun segera menyelesaikan tugas-tugas dan amanah gitu. mhm, Sehingga nggak bukan hal yang kita justru bermalas-malasan, justru kita mhm, dituntut kerja lebih keras, biar apa? Tanggung jawab yang ada di akademik itu selesai, mhm, dan urusan-urusan dalam usaha itu juga bisa diselesaikan, juga bisa selesaikan, terlaksana. Karena kan memang tidak 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 ada hari liburnya mhm. gitu. Oke, banyak yang bilang juga nih Pak, Hmm, kuliah kan itu jalurnya cari nilai, hmm. sedangkan kalau berwirausaha itu, jalannya itu untuk mencari uang. Apakah menurut Pak Rela dua dunia ini bertolak belakang atau sebenarnya itu berjalan berbarengan, Pak? Saya rasa gini ya, Mbak, kuliah itu adalah saat di mana mahasiswa itu belajar menyelesaikan masalah kan ya. Jadi itu Mhm, membuat isi kepala kita atau sebagai mahasiswa itu dilatih bagaimana dia menyelesaikan masalah dari tugas-tugas dosennya, ujian, mhm, lalu praktikum, skripsi, itu kan bagaimana otak kita dilatih berpikir terus, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, mhm, bisnis pun juga sama. Bisnis kan bukan terus suatu hal yang tanpa ada masalah gitu ya. Ya mhm, bagaimana jika kita dalam kuliah itu kita senang dengan menjalani kuliah, lalu kita cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. mhm, Berarti kan kita terbiasa ya. iya, Kita punya kemampuan yang terbiasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga itu saat kita menjalankan bisnis itu kan kita akan berpikir cepat juga, dan masalah-masalah ini juga yang nanti akan dihadapi juga akan mudah untuk diselesaikan gitu Mbak Pupi ya. mhm, Masalahnya yang dihadapi oleh anak-anak muda itu kan biasanya hanya masalah menentukan prioritas saja kan, mhm, deadline-deadline yang harus harus mhm, segera diselesaikan itu yang harus diatur lah. Nah, sehingga antara akademik dan bisnis itu sebenarnya bisa diatur aja dalam kita menentukan skala prioritas. Tentu pasti ada konsekuensi dan tidak bisa disamakan dengan orang yang fokus bisnis saja atau orang yang fokus di akademik saja itu. oke, Cuman intinya itu, kalau kita memilih untuk mahasiswa dan ingin memulai bisnis, berarti kita harus effortnya ya double gitu, harus mhm, effort lebih keras, berpikir lebih keras kan, dan bukan malah nyantai-nyantai itu ya. oke. Oke, berarti menurut Pak Rela, IPK tinggi itu cukup nggak sih untuk menghadapi dunia kewirausahaan, Pak, atau dunia kerja bisnis gitu? IPK tinggi itu kan indikator bahwa si anak itu mampu menyelesaikan tugas tuh ya, Mhm, anak itu. Nah, tetapi dalam bisnis itu ada hal yang harus dikembangkan juga, yaitu adalah jejaring gitu ya, Pak. Jejaring, eh, kenalan, mhm, dan bagaimana kita bisa bergaul dengan banyak orang dalam segala kondisi lah, dengan mhm, lingkungan gitu ya. Karena kan bisnis kan suatu hal yang membuat suatu nilai tambah dalam suatu produk itu yang nanti itu harapannya akan dibeli seseorang atau mhm, itu suatu produk yang dibutuhkan orang lain tuh. Nah, berarti kan kita butuh kenalan dari mana, dari mhm, sisi supplier maupun dari sisi calon pembeli kan. mhm, Nah, sehingga jika kita mengejar IPK tinggi, tetapi kita lupa menambah jaringan atau luasnya pergaulan kita, ya mhm, nanti pasti akan ada kesulitan-kesulitan
dalam bisnis itu, dalam mencari entah itu, pemasok maupun, Mhm. eee, barang itu mau dijual ke mana gitu. Iya, berarti kita pentingnya di dalam kuliah itu kita mencari, ini ya Pak, relasi yang banyak untuk menunjang bisnis kita. Iya, kita justru itu poin pentingnya, kita tahu kebutuhan customer dan Mhm, kita tahu mencari di mana untuk kebutuhan customer itu gitu mhm, ya. Nah, oke. kalau mahasiswa hanya fokus di belajar, berarti kan waktunya itu saya rasa, eee, belum tidak banyak. Jadi prioritas kan di belajar, ini kan artinya Mhm, tidak banyak untuk, berorganisasi mhm, atau memiliki banyak teman gitu ya. mhm, Itu aja sih, Mbak. oke. Nah, Pak, ada yang bilang kalau misalnya siswa ngejar IPK tinggi Mhm, biar masa depannya aman. Tapi menurut Pak Rela, IPK tinggi itu cukup nggak sih kalau misalnya, hanya modal IPK kita tuh masuk ke ranah-ranah kuliah bisnis? Terus ada juga yang bilang, Pak, kalau misalnya kita jago jualan nih, mhm. tapi kalau jago jualan biasanya bisnisnya berkembang besar. Apakah modal jago jualan aja yang diperlukan di dunia bisnis atau bagaimana, Pak? Eee, ini kita masuk dalam ranah sedikit spiritual ya, Mbak. Iya. Kalau kita bicara bahwa IPK tinggi lalu lalu apa namanya, pasti kesulitan atau Mhm. apalah dalam bisnis, lalu terus ada yang jago jualan, terus lalu bisa sukses tuh, Iya, itu ya secara di atas kertas bisa jadi gitu ya. iya. Tapi karena di agama kita meyakini bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, Mhm, bahwa apapun dalam kehidupan ini Allah yang mengaturnya itu kan. Sehingga kan itu hanya bagian dari ikhtiar saja. Kembali mhm. lagi bahwa orang yang nilainya mungkin tinggi, dia tidak banyak berorganisasi, jika dia konsisten dan pantang menyerah, saya rasa nanti orang itu jika ditakdirkan juga sama Allah bahwa bisnisnya akan jalan dan akan besar itu ya pasti akan nanti dia akan ketemu dengan relasi atau ketemu dengan orang, dengan komunitas di mana Mmm, kemampuannya itu dibutuhkan sehingga dia saya rasa dia juga bisa, sukses deh. Begitu juga dengan orang-orang yang merasa jago jualan dan laris tuh ya. Belum tentu juga nanti dalam seiring dengan waktu, eee, metode-metode yang dia lakukan itu bisa berhasil dalam produk-produk tertentu gitu ya. mhm. Belum tentu berhasil gitu ya. Eee, ya itu tadi bahwa, laku berhasil apa tidak itu kan bagaimana customer atau orang kan hatinya digerakkan Mhm. untuk membeli. Itu kan bagian dari ikhtiar, lalu bagaimana hatinya digerakkan untuk membeli itu kan juga Ku udah kuasa udah kuasa Allah. Allah juga ya, Mbak Febi ya. Sehingga kan, kita nggak bisa langsung merasa bahwa ini pasien bisa sudah berhasil, Mhm, ini belum berhasil. Intinya kan bahwa tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kalau kita nggak konsisten dalam menjalani ini dan mudah menyerah itu, ya berhasilnya jangan-jangan itu kan mau berhasil tapi kita berhenti terus ya berhentilah bisnisnya. Akhirnya memilih menjadi karyawan gitu. mhm. Karena yang namanya mahasiswa itu kan selalu punya opsi ya, Iya. karena, semangat untuk punya usaha, tapi kan dia punya ijazah juga. Mhm, Kalau kok kayaknya susah ya, nggak laku-laku. Tapi kan ya udahlah, daftar kerja itu kan dia punya opsi mhm, lain untuk untuk pilihan dalam hidupnya gitu. mhm, Berbeda dengan orang-orang yang sudah tidak punya opsi gitu ya, mhm. saya rasa ya mau nggak mau, dia kalau nggak gini nggak makan gitu ya. Iya, Dia nggak kalau nggak jadi kuli ya nggak makan. mhm, Customer ke desa ya, Ibrik itu ada ini kisah nyata ya, jadi iya, dia pelanggan kami dan dia berangkat dari, asli Aceh sana, dia mhm, datang, terus dia berangkat dari Kuli Panggul mhm. sembako itu, dan dia mau pelajari bagaimana jualan sembako dan sekarang Oke. udah jadi saudagar beras kan. Wah, luar Makanya biasa. Heeh, konsisten kerja keras itu ya cuma 2 mhm. kata itu, Mbak. Oke, Pak, eee, berawal dari mahasiswa ya, Pak. Banyak kayak mahasiswa yang pengen membangun bisnis Mhm, tapi tidak punya modal. Nah, untuk memulai bisnis mereka memakai pinjaman, Pak. mhm. Ada sampai yang pinjol. Kira-kira itu betul nggak sih, Pak? Atau gimana, Pak?
pola Mmm, pikir mereka, "Nggak papalah awalnya minjem dulu, nanti kan kalau misalnya udah sukses nanti dibalikin." iya, Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? oke, Fenomena sekarang eee, ini emang agak gimana gitu? iya, eee, ini agak perlu juga ya namanya kita belajar secara finansial, mempelajari bagaimana mekanisme pinjaman itu ada, bagaimana sistem keuangan di Indonesia itu, eee, berjalan tuh ya. Iya, Perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan itu kan, mereka pasti akan menyalurkan kredit ya, menyalurkan mhm, uang untuk dipakai orang, sehingga nanti orang itu akan memberikan bagi hasil, mhm, istilahnya atau bunga ataupun interest itu kan, untuk apa, untuk apa namanya, biar membantu, ya, biar si bank itu misalnya minjemin 100 juta gitu ya, mhm, lalu dia sebulan minta 1 juta gitu kan. mhm, Karena si bank itu juga harus mengembalikan 100 juta kan juga bukan punya si bank saja iya, kan, dia harus membayar juga gitu. Nah, dan bisnis pun juga gitu, setelah punya uang 100 juta, 100 juta itu mau diapain mhm, itu kan juga suatu hal yang belum pasti itu ya. iya, Nah, dari sisi utang piutang ini atau memulai bisnis dengan hutang ini, mhm, ada hukum di mana, cicilan itu suatu kepastian yang harus dibayar, padahal, barang laku atau keuntungan itu adalah ketidakpastian yang nanti akan dihadapi gitu loh. Itu kan fenomena yang kita pinjam oke lah, tapi kan nyicil bank itu pasti, cuman apakah dengan uang itu kita untung itu juga belum pasti, Mbak. oke berarti Nah, kita harus mempunyai perkiraan ya Pak setiap kita meminjam, uang untuk iya, memodal usaha? iya, betul. Dari sisinya itu berarti, ini pandangan saya. Jadi bagaimana kita menghadapi jika kita harus terpaksa untuk Mhm, memilih pinjaman dari lembaga keuangan, berarti kan kita juga harus punya kepastian mampu untuk membayar itu dulu. oke, Nah, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar, tapi dia langsung mengambil pinjaman gitu. mhm, Tentu kan saat menjalankan bisnisnya kan pasti dia juga dalam tekanan bahwa, aduh, saya harus bayar cicilan ini, oke, ternyata belum untung ini. Nah, mhm, itu justru membuat bisnisnya juga akan sulit untuk fokus karena iya, dia ada target harus bayar cicilan gitu ya. Ketidaktenangan itu kan sehingga akan mempengaruhi dalam menjalankan bisnis. Nah, bagi anak muda yang katakanlah belum punya modal, iya, modalnya itu sebenarnya adalah kita menjadi pribadi yang jujur dan amanah ya. iya, Itu selesai. Eh, dalam bisnis itu kan sebenarnya untuk anak-anak muda itu kan sebenarnya kita bisa membantu mencarikan pasar dan mencarikan sumber gitu kan. mhm, Nah, itu kan sebenarnya tidak butuh modal ya, itu hanya butuh percaya bahwa ini ada pembeli, lalu si orang tengahnya itu bisa mencarikan belanjanya di mana, mhm, sehingga kan bisa si pembeli membayar DP, lalu dibayarkan ke sumbernya itu, suppliernya itu, ketemulah itu kan dia bisa mengambil margin di situ tanpa mhm, perlu modal. Nah, sehingga kan bayangan bayangan saya, eee, 2 modal itu saya rasa cukup. Seandainya kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena kejujuran, dan saat diberi amanah itu kita juga bertanggung jawab terhadap amanah itu ya. mhm, Kita memulai dari situ aja itu kan, ya saya rasa semakin lama akan semakin diberi amanah yang lebih banyak itu ya, lebih besar tuh. oke, Seperti yang dikisahkan customer saya di Gede itu, ya saudagar beras itu, ya iya, dia sama bosnya sembako itu juga akhirnya mhm, diamanin suruh ngelola toko. mhm, Lalu setelah dia pahami itu, dia bisa bikin toko sendiri dan menjadi besar gitu, Mbak. oke, Karena jujur dan amanah itu memang, ya solusinya itu kan. Itu kan oke, sifat-sifat nabi ya, sifat iya. Rasulullah ya. Oke, Pak, modal, waktu, dan mental kan emang perlu ya, Pak, menjadi Mhm, dasar utama dalam memulai bisnis. Kira-kira di antara mhm, modal, waktu, dan mental itu tantangan terbesar dalam memulai bisnis itu apa, Pak? mental, Mental. mhm. Kenapa tuh, Pak? Sekarang, Mbak Dewi bayangkan ya, mahasiswa yang hidup di kampus dengan, rutinitas seperti ini dan dengan pergaulan seperti ini, Iya, dan harus, ibaratnya ketok pintu atau muter mhm, dan belum tentu yang ditawarkan itu menyambut dengan, eee,
baik, ramah, Iya. ditolak sana Mhm. sini, di produknya juga belum tentu pada suka, dicibir atau apa itu kan, wah itu kan nggak punya mental udah kabur, Mbak. Wah. Kalau enggak misalnya gini aja lah, kita kan sering lihat ya, sering lihat ada pedagang-pedagang kaki lima yang di Iya. pinggir-pinggir kampus itu. Apakah dia yakin dagangannya laku itu? Dia standby Oh, di situ iya sih, Pak. dari pagi sampai sore. Dia apa itu cilok, terus apa itu loh, itu kan dia standby apakah yakin dia akan laku? Mhm. Dia harus punya mental untuk datang, diam, dan menunggu adanya customer. Oke. Itu mentalnya itu susah sekali loh, Pak. Apalagi kita mahasiswa itu punya status sebagai mahasiswa ya, ya siswa yang Gengsi wah, gitu, gengsinya gengsinya kan gede ada banget. tuh. Dia suruh gitu. Karena mahasiswa selalu punya opsi bahwa saya seorang student, saya seorang mahasiswa. Saya tidak harus gini, nanti saya bisa kerja. Itu. Mhm. Tapi para para pelaku-pelaku usaha kecil itu kan karena dia, saya rasa, saya nggak tahu apa mereka punya opsi lain. Tuh. Mhm. Mau nggak mau kalau nggak gitu dia nggak makan kan. Berarti mental itu sangat, pondasi utama di dalam Iya. wirausahaan ya, Pak. Nah, jiwa, wirausahaan itu sebenarnya tuh, Pak, bawaan dari lahir kah atau bisa dibentuk, Pak? Eh, Kalau itu kembali lagi ya Mbak Ubi ya. Mhm. Eh, Apakah itu bisa dibentuk? Apakah itu bawaan dari lahir? Kembali lagi bahwa ya si anak itu ingin menjalani apa tidak. Oke. Karena saya bukan orang yang terus kalau seandainya tidak bawaan dari lahir terus dia dia nggak mau mencoba itu ya enggak. Mhm. Tapi kan juga memang memang yang namanya orang luas dalam bergaul, luas Iya. dalam itu kan juga tidak semua orang seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga kan keluasan dalam bergaul pun juga proses mereka itu tumbuh dari anak-anak, dewasa, lalu Mhm. menjadi mahasiswa, itu kan proses yang dialami seperti apa sehingga dia bisa mudah bergaul atau bahasa sekarang kan introvert, Mmm. extrovert itu kan. Nah, tapi semuanya kalau memang mentalnya ada dan ingin, Mhm. ya mau nggak mau kan, Mbak, mau nggak mau juga mereka harus punya menjalani itu gitu ya. Mmm. Itu sih Mbak Feby. Nah, di zaman sekarang, Pak, sering ada yang namanya FOMO, Pak. Mhm, FOMO dalam suatu hal, dan sekarang ada yang namanya FOMO dalam berbisnis, Pak. Nah, ujung-ujungnya, mulai berawal dari FOMO itu, ujung-ujungnya mereka nggak ngebisnis lagi, dibiarin bisnisnya. ya. Tanggapan Bapak gimana tuh kalau masalah itu? Eee, ya kembali lagi ya bahwa FOMO itu kan melihat bahwa dia memulai takut ya, dia Iya. mulai takut. Tetapi saat ada orang yang memulai, berarti kan sudah ada bukti bahwa, bisnis itu bisa jalan nih. Mhm. Ya sudah, saya, ikut-ikutan karena itu Mhm. ada market, ada running. Nah, akhirnya semua orang berlomba-lomba bikin kayak gitu lah. Katakanlah yang sekarang hits itu kan, lapangan pedal tuh ya. Mhm. Baru berapa tahun ya, maksudnya kan pedal dikenal di Jogja, lalu ada satu lapangan, terus Mhm. bikin lagi ada rame, terus sampai sekarang tumbuh sekali. Dan Jogja termasuk katanya tuh memiliki lapangan pedal terbanyak se-Indonesia. Wah, baru tahu saya ini, Pak. Iya, dan kemarin juga turnamen internasionalnya juga di Jogja ya. Mhm. Di, nah, melihat itu kan berarti kan ada apa namanya? Ada orang yang memulai dan berhasil, lalu pada ikut-ikutan gitu. Nah, yang membedakan nanti kan adalah bagaimana mereka konsisten dalam menjalankan itu dan pantang menyerahnya itu. Mhm. Tentu kan setelah banyak lapangan, persaingan tambah ketat, lalu market juga terbatas, sehingga pasti harus pantang menyerah untuk memikirkan strategi-strategi marketing apa, seperti apa untuk bisa bertahan. Ya. Eh, Jogja juga terkenal sebagai kota dengan ribuan coffee shop Iya, juga. betul, Pak. Tumbuh, eee, lalu ada kata-kata bahwa coffee shop itu nanti, dari uangnya itu gimana, terus Mhm. orang cuman bikin, nggak laku, gitu. Mhm. Ya kita nggak usah berpikiran jauh-jauh sampai situ dulu ya, Oke. bahwa saya rasa bisnis kopi itu kan memang memang dari hitung-hitungan di atas kertas memang bisa untung ya, Pak. Mhm. Tetapi kan dalam menjalankan bisnis itu kan
seberapa kuat mental kita, lalu konsistensinya dalam Mhm. kopinya itu, dalam produknya, dan bagaimana kita memilihkan strategi-strategi biar customer-nya datang gitu ya. Itu Oke. kan juga juga ada ikhtiar-ikhtiar di situ Mhm. yang membedakan. Nah, orang-orang yang FOMO itu saya rasa tidak salah dengan adanya FOMO itu. Oke. Setiap orang yang membuka bisnis itu tentu banyak rezeki yang nanti akan didapatkan oleh para vendor-vendor yang Mhm. bikin kafe, tukang-tukang, supplier-supplier. Mhm. Itu kan juga ada perputaran uang di situ, Pak. Nah, Oke. sehingga kan jadi nanti tinggal pemilik usahanya aja bagaimana menjalankan itu dan pantang menyerah kan. Seandainya memang tidak laku, evaluasinya apa, apakah bisnis itu masih layak atau tidak dijalankan, itu kan pasti ada evaluasinya itu, Mbak. Oke, di tengah persaingan yang semakin ketat kata Pak Rela Mhm, tadi, di Jogja ini banyak sekali coffee shop ya, Pak. mhm. Bagaimana caranya tetap memegang prinsip, Pak, yang tidak menghalalkan segala cara, Pak? Tidak menghalalkan segala cara itu ya. Heeh. Ya kita meyakini kalau rezeki itu sudah diatur ya. Seperti tadi Mhm. tuh, orang-orang yang mampir ke coffee shop saya itu kan juga tentu itu bagian dari Allah yang menggerakkan hati Iya. gitu ya. Nah, bagaimana kita kita berusaha untuk menjaga produk aja konsistensi dalam menjaga produk, lalu bagaimana kita melakukan efisiensi aja sih, Pak. Mhm. Efisiensi dari sisi, biaya-biaya yang harus dihemat itu selalu ada itu ya. Jangan sampai membuang bahan, jangan sampai kita, apa namanya, listriknya itu terlalu Mhm. besar, maupun hal-hal kecil lah, hal-hal kecil yang ya sepele atau kita menghemat dari sisi kemasan gitu. Oke. Menurut Pak Rela, 5 sampai 10 tahun ke depan, dunia lebih membutuhkan lulusan yang pintar akademik kah atau punya jiwa wirausahaan, Pak? Eee, itu sebenarnya tidak bisa Diprediksi ya, lebih Pak? yang baik yang mana ya, karena gini, dunia itu membutuhkan orang-orang yang menjadi lebih baik gitu loh, Mbak. Oke. Dengan orang menjadi mahasiswa, orang kuliah itu kan dari tidak tahu menjadi tahu ya. Mhm. Berarti individu itu kan menjadi lebih baik ya. Mhm. Nah, tetapi teman-teman yang bisa menjadi lebih baik karena akademik ini, itu juga harus punya mental-mental wirausaha dan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Karena bagaimana kita menjadi wirausaha, tentu kan kita akan minimal apa yang kita lakukan itu ada orang yang akan kebagian rezeki dari aktivitas kita. Oke. Entah karyawan kita, entah supplier kita, entah vendor atau apapun yang terlibat dalam bisnis itu. Sehingga itu kan orang-orang yang akan mendapatkan pekerjaan jika kita memulai usaha. Sehingga kita akan membahagiakan orang karena kita akan bisa memberi orang lain pekerjaan itu, Mbak. Nah, itu poin pentingnya bahwa anak Mhm. muda ini akademiknya itu memang harus dikejar karena dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Karena kan dari SMA ke kuliah atau Mhm. lulus dari kampus ini loh. Berarti Mhm. kan dia dari tidak tahu apa-apa lalu dia dapat pengalaman di Mhm. kuliah, dia menjadi lebih apa namanya, pemikirannya yang lebih baik, Mhm. menjadi pribadi yang lebih baik dan dia punya mental usaha, mental yang memberikan kebahagiaan Mhm. orang lain karena dia bisa menggaji karyawan, membayar supplier, membayar vendor. Itu kan wow sekali sebenarnya Iya. kalau kita punya pemikiran seperti itu. Oke, Pak. Ya, Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak, karena ya. ternyata waktunya, Oh ya, sudah tidak ngobrol. terasa ya, Pak. Ini, masih ada pemateri lain lagi mungkin di Siap, lain episode kita bisa berbincang lagi, ya, Pak. siap. Oke, Pak, mungkin Pak Rela bisa kasih pesan nih buat, sobat orasi yang pengen memulai bisnis, gimana sih, Pak, pesannya buat mereka biar nggak takut untuk memulai bisnis, Pak? Hmm, apa yang kita pakai itu semuanya itu adalah inspirasi untuk bisnis kita ya. Mhm. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita pakai, Mhm. itu adalah inspirasi bahwa itu pasti punya, ada industrinya, ada Mhm. bisnisnya. Sehingga anak-anak muda sekarang hanya berpikirlah lebih kreatif gitu ya, Mhm. untuk membuat suatu hal yang itu akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, karena memang sebenarnya apa namanya, kita hidup itu kan
butuhnya nggak macam-macam kan, Iya, Pak. sekedar bisa makan, bisa tinggal, hidup pun cukup. Tapi kan dengan kreativitas, itu kan Mhm. lalu dari kebutuhan-kebutuhan pokok itu akan menjadi suatu eh, ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang ini. Dan generasinya juga sudah berbeda kan, Mbak. Maksudnya Iya. ada generasi sekarang itu Gen Z. Gen Z dan gen-gen baru ini kan Iya, Gen Alpha. itu kan punya selera yang berbeda Iya. daripada generasi saya itu ya. Mhm. Apa yang menurut saya itu menarik atau enak itu kan belum tentu Mhm. menurut mereka Iya, betul. enak. Dan di Jogja tuh saya lihat, itu cuman kafe, rame hanya untuk foto bunga di Iya, depannya Pak. itu. Betul betul Nah, betul. bagi saya sama istri itu kan apa bagusnya, tapi bagi mereka itu peluang Mhm. loh ya, itu peluang Itu loh. peluang, Pak. Mbak Soalnya Devi kan, mungkin tahu kamunya mana. saya kan Gen Z ya, Pak. Jadi Gen Z itu lebih mencari coffee shop yang estetik untuk difoto, Nah Pak. itu cuma di depan pintu masuknya ada bunga yang bagus itu, pada foto di situ antri itu. Oke, Pak. Ya, Eh, Mbak. Jadi intinya itu ya, apa yang kita butuhkan, kita pakai, kita ini itu adalah ide bisnis. oke. Oke, begitu teman-teman Sobat Orasi, bagaimana sudah tercerahkan nih? Oke, terima kasih ya Pak atas Sama-sama Mbak Febi, informasinya, ya, ceritanya, pengalamannya yang luar biasa udah siap, dibagikan di siap. hari ini. Semoga dari perbincangan ini kita semua jadi sadar bahwa wirausaha bukanlah, pilihan, tetapi, keyakinan ya, Pak, kalau misalnya mau Hmm, memulai iya. usaha. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Orasi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga, untuk episode kali ini kalian sudah tercerahkan dan tentunya mendapatkan manfaatnya. Oke, saya Febi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.